Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Reno atau Retail Online pada PT Asalam Hypermarket dengan model SWOT. Perkenalkan, saya Yunita Sari dengan NIM 2021 SA104 dan rekan saya Bapak Wisnu Hari Raharjo dengan NIM 2021 SA082. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Persaingan bisnis pada masa sekarang meningkatkan kebutuhan manajemen akan informasi. Manajemen membutuhkan informasi yang akurat dan cepat yang disajikan dalam bentuk yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan berasal dari eksternal dan internal yang sangat penting dalam menentukan strategi yang tepat dalam persaingan bisnis yang sedang terjadi. Selain untuk kebutuhan manajemen, sistem informasi yang tepat dibutuhkan juga untuk memperlancar proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Jadi, sistem tidak hanya untuk kebutuhan manajemen saja, bisa juga dibutuhkan untuk memperlancar proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. PT Asalam Niaga Utama atau Asalam Hypermarket merupakan perusahaan retail berbentuk swalayan dengan konsep Islamik modern. Perusahaan retail tersebut dalam transaksi pembayarannya menggunakan transaksi sistem aplikasi kasir berbasis Reno. Untuk mencapai apa yang diinginkan perusahaan, maka perusahaan menciptakan aplikasi kasir sistem Reno yang sebelumnya menggunakan aplikasi kasir Magic. Dengan adanya sistem aplikasi Reno ini, permasalahan yang dialami perusahaan dapat terselesaikan dengan cukup baik. Dalam hal ini, peneliti melakukan suatu analisis terhadap sistem aplikasi Reno dengan model SWOT yang dapat membantu manajer operasional dalam mengambil sebuah keputusan. Penelitian ini fokus pada analisis SWOT terhadap sistem aplikasi yang digunakan. Dengan penelitian ini dapat diketahui adanya kekuatan, hambatan, peluang, serta ancaman dari adanya sistem aplikasi Magic yang telah beralih menjadi sistem Reno. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada metode penelitian ini kami menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu ada wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang pertama, wawancara. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada salah satu kasir dan manajer operasional perusahaan dengan mengajukan 5 pertanyaan. Yang kedua yaitu observasi. Pada tahap ini, peneliti mengamati objek terhadap salah satu kasir dengan aspek yang diamati adalah cara penggunaan sistem aplikasi kasir tersebut. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi baik dari buku, artikel, jurnal, makalah, dan internet mengenai analisis sistem aplikasi Reno di PT Asalam Hypermarket dengan model SWOT. Yang selanjutnya yaitu analisis sistem Reno. Asalam Hypermarket merupakan salah satu unit bisnis usaha PT Tiga Serangkai Group yang bergerak di bidang retail. Mulai beroperasi pada tanggal 15 November 2001 di lokasi yang sangat strategis yakni perlintasan Solo Jogja Semarang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 308 Pabelan Kartasura Sukoharjo. Sistem aplikasi yang digunakan oleh Asalam Hypermarket yaitu sistem aplikasi Reno. Sistem aplikasi Reno merupakan sistem milik perusahaan Asalam Hypermarket sendiri. Berikut keunggulan dari aplikasi Reno. Yang pertama yaitu biaya yang digunakan lebih hemat karena tidak menyewa melainkan milik perusahaan. Yang kedua yaitu sistem aplikasi tersebut lebih canggih dari sebelumnya dan dapat di-upgrade dan dikombinasikan dengan fitur lain.
Yang ketiga yaitu tidak membutuhkan banyak waktu dalam transaksi, melainkan sistem tidak perlu scan satu persatu. Sudah secara otomatis menjumlahkan kuantiti barang tersebut dan lebih hemat dari segi operasionalnya. Jadi efektivitas dalam penggunaan waktu. Selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis yang terjadi di Asalam Hypermarket meliputi proses manajemen rantai pasok perusahaan dan kegiatan jual beli yang terjadi di toko. Yang pertama ada kegiatan inbound logistik, yaitu proses pengadaan barang dan penyimpanan barang dari supplier. Jadi Asalam Hypermarket sudah bekerja sama dengan beberapa supplier tentunya. Dan yang kedua yaitu ada kegiatan operasional, yaitu aktivitas sehari-hari yang dilakukan di Asalam Hypermarket setiap harinya, baik di dalam suatu divisi maupun di lintas divisi. Yang ketiga ada kegiatan internal distribution, yaitu kegiatan pendistribusian barang-barang yang ada di gudang sampai ke rak, display barang. Yang keempat ada kegiatan servis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan. Jadi Asalam Hypermarket juga memperhatikan kepuasan pelanggannya, mulai dari kita menyediakan adanya customer service dan kita juga menyediakan kuesioner mengenai kepuasan pelanggan. Berikut kami gambarkan mengenai konteks diagram untuk sistem pendukung keputusan implementasi aplikasi Kasih Reno ini. Jadi ini ada gambar untuk karyawan itu menginputkan data pembeli dan itu otomatis masuk ke sistem. Selain menginput data pembeli, karyawan juga menginputkan data pembelian. Itu juga otomatis masuk ke sistem juga. Sedangkan sistem memberikan laporan data pembeli dan laporan data pembelian kepada karyawan. Untuk nota penjualan, sistem memberikan laporan nota diterima dan laporan nota ditolak. Ini biasanya berupa struk belanja. Sedangkan nota penjualan menginputkan data notanya ke dalam sistem. Sistem memberikan laporan data pembeli, laporan nota diterima, dan laporan nota ditolak kepada pimpinan perusahaan Asalam Hypermarket. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bapak Wisnu Hari Raharjo. Terima kasih Mbak Yunita. Saya akan melanjutkan untuk presentasi untuk set selanjutnya, yaitu tentang parameter SWOT. SWOT yaitu tentang strength, yaitu kelebihan, weakness tentang kelemahan, dan juga opportunist yaitu peluang, dan juga threat yaitu ancaman. Untuk yang pertama yaitu tentang strength ataupun kelebihan. Yang pertama yaitu sistem yang sudah berpengalaman, kedua sistem transaksi canggih, dan ketiga dibuat oleh perusahaan sendiri. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada di sistem ini, yaitu sudah berpengalaman karena juga sudah digunakan dalam waktu yang lama dan juga transaksi sudah canggih dan dibuat oleh perusahaan sendiri. Itu adalah kelebihan-kelebihannya. Yang selanjutnya yaitu tentang weakness, tentang kelemahan dalam sistem ini, yaitu tentang biaya produksi mahal. Yang kedua manajemen stok yang masih belum akurat, dan juga signal yang digunakan harus kuat. Jadi untuk biaya produksi mahal karena kita membuat sendiri, pastilah biaya-biaya kita yang tanggung sendiri. Dan juga manajemen stok yang masih belum akurat karena ada sedikit masalah untuk manajemen stok karena sering terjadi perbedaan stok antara fisik dan juga stok yang ada di data komputer. Dengan jaringan yang cukup kuat, kita harus sistem ini digunakan harus memerlukan signal yang kuat juga. Yang selanjutnya yaitu tentang opportunities, yaitu tentang peluang. Yang pertama yaitu program promosi diadakan setiap hari dan weekend oleh sistem tersebut. Kedua, perkembangan marketing yang sangat pesat memudahkan promosi, dan yang terakhir yaitu perkembangan IT dapat menciptakan sistem informasi manajemen dengan inovasi karya sendiri. Yaitu tentang peluang yang ada di sistem itu, yaitu bisa membuat promo yang diadakan setiap hari dan juga setiap weekend ataupun Jumat satu minggu. Dan juga perkembangan marketing dalam sistem ini bisa memudahkan untuk sarana promosi, dan juga perkembangan IT yang cukup pesat
membuat kita harus selalu inovasi untuk mengembangkan sistem yang ada di toko PT Asalam Hypermarket. Dan juga yang terakhir yaitu tentang ancaman. Yang pertama ancaman yaitu terpaku pada satu sistem, yang kedua persaingan kompetitor, dan tiga perkembangan sistem aplikasi dengan seiring pesatnya era digitalisasi. Karena ancaman ini kita hanya terpaku pada satu sistem, jadi kalaupun nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak di sini tidak mempunyai backup sistem. Dan juga persaingan kompetitor karena kompetitor sudah menggunakan sistem yang canggih karena juga skalanya skala nasional, dan juga tentang pesatnya era digitalisasi. Kita juga harus mengikuti akan era tersebut sehingga kita tidak ketinggalan dengan kompetitor yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang strategi dan kebijakan perusahaan. Yang pertama yaitu strategi, yang dimana strategi generik yang dilakukan guna menghadapi persaingan antara lain yaitu strategi biaya rendah, cost leadership, strategi perbedaan produk ataupun differentiation, dan juga fokus dalam pelayanan baik dari sumber daya manusia maupun fasilitas-fasilitas pendukung. Yang kedua yaitu memberikan sistem keamanan yang benar yang terjaga dengan baik di PT Asalam Hypermarket, dan terdapat barang-barang yang dan juga para karyawan harus juga memberikan sistem keamanan sehingga terjadi sistem kerja yang baik. Yang ketiga yaitu fokus pada pengadaan barang-barang yang berkualitas dengan distribusi dan pengecekan kondisi barang, terutama barang-barang yang masuk dari pemasok, dan juga sumber daya manusia yang berkualitas dan tetap mempunyai visi misi perusahaan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan yang didesain dengan konsep yang baru yang memudahkan konsumen untuk menemukan barang belanja primer maupun sekunder dalam satu tempat, serta didesain dengan suasana yang hangat, nyaman, menyenangkan, dan juga bersahabat. Yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan perusahaan. Yang pertama yaitu tentang meningkatnya sumber daya perusahaan baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas-fasilitas perusahaan demi kenyamanan bersama. Yang kedua, memberikan kemudahan kerjasama baik dengan supplier ataupun pihak luar atau stakeholder lainnya. Bila bekerjasama sebelumnya terbukti efisien dan efektif yang juga bermanfaat, akan kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu melakukan penambahan CCTV dan juga pos-pos keamanan untuk menambah kenyamanan konsumer dalam berbelanja dengan memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi ataupun IT. Yang selanjutnya yaitu memperkuat jaringan kerjasama dan meningkatkan pelayanan dalam hal promo-promo ataupun event-event yang ada di PT Asalam Hypermarket, dan juga yang terakhir yaitu memperkuat jaringan sistem informasi manajemen dengan mengembangkan sistem Reno untuk pengembangan dan menghadapi era digitalisasi. Di sini ada implementasi sistem, yaitu yang pertama yaitu sistem input data transaksi. Tampilan yang ada di data ini digunakan untuk menginput data transaksi dalam penjualan barang. Dapat kita lihat ada total jumlah, harga, dan juga ada value, dan juga ada deskripsi barang yang dibeli. Yang kedua yaitu tentang sistem tampilan setting kriteria. Dalam form setting kriteria digunakan untuk menentukan nilai masing-masing dari kriteria, yaitu yang pertama kriteria nilai transaksi yang ada di gambar, yaitu tentang ada total transaksi, ada sistem pembayaran, dan juga ada total yang harus dibayar yang ada di tampilan total transaksi. Yang kedua yaitu tentang tampilan hasil laporan, yang seperti di gambar ini ada dua jenis laporan, yaitu tentang laporan transaksi dalam bentuk data di komputer dan juga laporan dalam bentuk transaksi dalam bentuk nota. Ini ada dua laporannya, yaitu dalam transaksi di kasir dan juga setelah dibayar kita akan melaporkan hasil transaksi dalam bentuk nota yang seperti ada yang di gambar ini. Dan juga tentang sebelum kesimpulan ada evaluasi sistem, yaitu kita akan mengadakan pengujian evaluasi sistem ini, dilakukan pengujian kuesioner kepada pimpinan perusahaan dan juga karyawan-karyawan terhadap desain model analisis SWOT yang telah dibangun.
Jadi kita akan melakukan evaluasi sehingga akan ada masukan-masukan di sana. Sehingga kita dapat menyimpulkan yaitu tentang analisis sistem informasi manajemen di PT As-Salamir Market menunjukkan bahwasanya perusahaan mampu berkembang dengan baik karena memiliki kelebihan dan peluang yang besar di masyarakat. Analisis SWOT sistem di PT As-Salamir Market masih memiliki banyak kekurangan dalam pengaplikasiannya dan juga selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan dan juga mencari solusi dari kekurangan-kekurangan tersebut sehingga perusahaan mampu bersaing dan berkembang lebih baik lagi. Dengan adanya sistem komputerisasi yang baru, maka pengelolaan data transaksi pembelian dan penjualan akan lebih cepat dan akurat. Dan juga sistem operator memperhatikan dalam penggantian password pada perangkat lunak untuk menjaga keamanan data yang ada dan juga informasi penjualan barang dapat ditampilkan dengan optimal, maka perlu didukung oleh hardware dan software yang memadai. Sistem informasi dapat dikembangkan lagi dan juga menambah fasilitas-fasilitas yang dapat membuat sistem ini menjadi lebih baik. Basis data yang digunakan sebaiknya harus mengalami perubahan secara tertentu agar selalu up to date. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.